warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baja Channel. Ini Baja lagi dapat garapan nih, boy. Nih motornya kalau kita sering telat ganti oli. Sering telat ganti oli. Efeknya kalau sering telat ganti oli ini jadi sernya nih baret ya, baret, banyak keraknya. Olinya suka telat ya mas ya? Olinya suka telat ya? Kalau seminggu aja habis. Biasanya sih kalau kejadian seperti ini sih biasanya gara-gara olinya sering terlambat ya, terlambat di kilometernya, pemakaian kilometernya. Kalau bulan kan kadang kita nggak bisa ini, nggak setiap motor kan sama kan pemakaian. Betul. Jadi gini nih teman-teman, kalau sama seandainya kita ganti oli, kalau seandainya kita suka telat ganti olinya, itu yang pertama nih, dia akan menimbulkan kerak nih di mesinnya. Jadinya mesin tuh kayak gini nih. Jadi gini nih, mesin tuh jadi kayak hitam-hitam ini nih. Nah, hitam ini karena apa? Karena polutan-polutan dari kotor-kotoran itu yang dari oli itu nempel semua ke bloknya. Nah, kalau seumpama udah kayak gini, dia susah dia dibersihin juga, pakai bensin susah. Nah, kalau seandainya seandainya sampai dibiarin, yang pertama nih bikin mampet lubang yang di ini nih. Nah, itu tuh. Ini kan ada lubang oli ini. Nah, ini sirkulasi oli ini. Kalau sampai dia sampai olinya suka telat, terus ngerak, nah dia bisa mampet tuh. Kalau seandainya mampet udah, nah, nanti bisa rusak semua tuh komponennya, kayak di noken as, pelatuk segala macam pasti hancur. Jadi teman-teman kalau ganti oli nih, kalau bisa sebisa mungkin ganti olinya yang rutin, paling lama ya 1000 kilo lah, pakai kilometer 1000 kilo. Kalau udah begini nih, mau nggak mau kan kita harus quarter lagi ini sernya nih. Nah, ini contohnya nih, kalau oli sering telat, nah, itu pasti bakalan ngebaret. Nah, ini teman-teman nih. Nah, ini kan ngebaret tuh baret. Kalau udah baret pasti dia ngepul dia. Nah, terus di sini otomatis banyak kerak. Kalau udah banyak kerak, pertama nih bikin boros juga bahan bakarnya. Bahan bakar boros. Terus kalau sampai ini keraknya, ini ada kerak ini, sampai ini ngeletek aja, copot gitu, terus ganjel di klepnya, udah pasti mogok tuh. Itu tuh, kalau makanya kadang ada kasus nih ya kan, pas lagi dipakai lagi kenceng atau apa, tiba-tiba mogok tuh kayak bensin habis. Nah, itu kejadiannya biasanya sih yang sering-sering. Nah, itu karena apa? Ngemposnya karena apa? Karena ini kerak-kerak yang kayak gini nih, kerak kayak gini rontok, akhirnya ganjel di klepnya, akhirnya bocor tuh tekanannya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua nih, kenapa penyebab keraknya ini banyak? Yang pertama kan ngebul. Yang kedua nih, bahan bakar juga ngaruh. Kalau sebisa mungkin bahan bakar gunain sesuai dengan oktan yang dibutuhkan dia. Seumpama kalau motor-motor sekarang kan tekanan mesinnya kan, kompresinya udah tinggi ya, rata-rata udah paling rendah itu 10,1 banding 1 ya kan. Nah, itu minimal pakai Pertamax lah. Premium bisa, cuman Pertalite itu udah paling minim ya kan. Kalau bisa pakai Pertamax. Nah, untuk motor-motor sekarang kan udah sampai 11,1 banding 1 gitu tekanannya kan, kompresinya. Nah, kalau bisa gunain minimal Pertamax lah, apalagi injeksi ya kan, supaya nggak ngerak kayak gini nih, ngeraknya nggak terlalu banyak. Karena kalau sampai ngerak kayak gini, udah nanti bikin rusak dia, bikin boros. Pertama boros, yang kedua
Kalau sampai keraknya rontok nanti kan bikin apa namanya, kalau sampai keraknya rontok kan bikin ngempos ya kan, terus airnya mogok ya kan. Terus yang ketiga nih, kalau seandainya keraknya saking banyak kayak gitu kan jadi detonasi. Nah detonasi itu apa, jadi ini nanti jadi bara tuh di kerak itu, jadi bara. Jadi pas bahan bakar masuk harusnya itu belum meledak, belum nyala, dia udah nyala sama baranya itu, jadinya nimbulin suara gelitik juga, terus tenaganya juga kurang ya kan. Harusnya kan yang nyalain api busi, tapi malah api dari baranya ini yang nyalain ya kan. Itu ya yang jadi masalah tuh. Kalau udah kayak gitu nih udah nggak bakalan bener tuh, mau nggak mau ya harus dibongkar. Nah pokoknya gitu temen ya, kayak gitulah teman-teman. Nah, kalau ganti oli sebisa mungkin jangan sampai terlambat ya kan. Kalau sampai terlambat ya pengaruhnya kayak gini nih sampai coklat begini kan dibersihin nih susah nih ya kan. Kalau sampai coklat kayak gini nih bersihinnya nih, nah, sebentar cari bensin dulu nih teman-teman. Nih tuh kita bersihin ya kan, tuh kita gosok tuh ya kan. Nah dia tetap nggak hilang karena udah saking nempelnya. Satu-satunya yang bersih ini cuman pakai karburator cleaner dia, cuman kan habis berapa botol ya kan kalau pakai karburator cleaner. Lebih baik mencegah kan. Kalau sama kayak orang nih kayak itu tuh, kayak apa, kena kolesterol gitu. Nah, jadi intinya kalau bisa nih teman-teman ya, ganti olinya yang rutin kalau motor 4 tak, motor apapun itu. Jadi kalau bisa maksimal 1000 kilo lah. Jadi kalau sama kita ganti olinya kok belum ada 1000 kilo gitu malah lebih bagus ya kan. Tapi kalau setelah telatnya ya 1000 kilo, 1000 apa 1500 lah paling telat. Kalau sama orang makainya jauh setiap hari jauh nih ya kan, ya otomatis nggak nyampe sebulan. Kalau orang kan kadang suka gantinya nih sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. Tapi kan tergantung perjalanan, karena namanya pemakaian kan setiap orang tuh beda-beda ya kan. Walaupun motornya sama nih, kadang ada orang nih setiap hari kerjanya jauh ya kan, dia kilometer bisa nyampe 100 sampai 200. Nah kalau sehari 100 kilo kan otomatis kan cuma 10 hari kan gantinya, paling lama ya 12 hari lah. Tapi kalau orangnya jarang-jarang pakai, paling sehari cuma 2 kilo 3 kilo ya sebulan apa sebulan setengah 2 bulan lah masih sanggup lah. Paling kilometer kan nggak nyampe 1000 kan sebulan juga. Itulah teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini cuma untuk penjelasannya. Intinya nih penjelasannya kalau ganti oli jangan lama-lama kan nanti berakibat seperti ini nih. Seher jebol, ring sehernya pada bungsut, ringnya pada longgar, terus pada ngerak coklat kayak gitu ya kan, terus ngebul, suara ngeletek. Udah kalau udah kayak gitu mau nggak mau nih harus di overhaul kan. Nah pokoknya biar nggak sampai overhaul, kita rawat aja dengan penggantian oli yang rutin aja ya teman-teman ya. Untuk perawatan sih hanya oli aja sih untuk motor 4 tak tuh yang paling utama. Selebihnya sih nanti ada umurnya, kayak kampas kopling segala macam ada umurnya. Nah, kalau kayak gini kan karena telat olinya nih, bisa mungkin jangan sampai telat ya olinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf ya kan. Sekian dulu untuk penjelasan kali ini nih soal oli nih kan. Olinya jangan sampai, perlu diingat nih, ganti olinya nih teman-teman jangan sampai lebih dari 1000 kilo ya untuk motor untuk oli standar nih ya. Untuk oli standar, kalau untuk oli yang kelas motul di atasnya itu mungkin masih ada toleransi lah dia, 2 kali lipat dari standar, cuman 2000 kilo gitu ya mungkin masih sanggup lah. Cuman kalau semakin cepat ganti olinya itu semakin bagus. Yaudah sekian dulu teman-teman, lanjut lagi di video selanjutnya. Untuk penjelasan kali ini cukup segitu aja, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.